Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali lewat ibadah online dari YouTube channel pribadi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya begitu yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbahagia? Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini dunia tengah sulit, atau dunia tengah mengalami inflasi atau apapun itu yang banyak orang katakan, sehingga itu membuat banyak orang merasa ketakutan dan khawatir akan kehidupan ini, masa depan mereka dan sebagainya. Mungkin ada orang berpikir, aduh gimana ya, hari-hari ini aja sudah seperti ini, lalu bagaimana nanti masa depan, bagaimana nanti anak-anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan, yaitu kita selalu punya pengharapan. Sebab janji Tuhan bagi setiap kita, masa depan kita itu sungguh ada. Dan masa depan kita itu penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi dunia hari-hari ini, itu tidak akan pernah bisa mengubah janji Tuhan atas kehidupan setiap kita, bahwa kita adalah orang-orang yang terjaga aman di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul Selalu Ada Harapan. Selalu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata sudah tidak ada harapan, apakah masih ada harapan dan sebagainya. Perkatakan dengan iman, selalu ada harapan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan sebagaimana kami ada hari ini, di dalam kondisi sebagaimana kami ada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, lewat keadaan dan kondisi yang ada dalam kehidupan kami saat ini, Engkau ingin kami melihat kemuliaan-Mu di balik semuanya itu. Engkau ingin kami belajar untuk terus bergantung dan berharap kepadamu Bapa. Sebab dunia tidak pernah menjanjikan apa-apa, dunia tidak bisa memberikan harapan apa-apa, tetapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan selalu ada harapan. Itu sebabnya biarlah konten kali ini, ibadah kali ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hari-hari ini mungkin sudah merasa kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita baca satu ayat saja. Terambil dari Roma 15. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hanya satu ayat, tetapi ayat ini memberikan pengharapan dan kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, sumber pengharapan. Tuhan itu sumber pengharapan. Jadi kalau sumber itu selalu ada. Ya, kalau sumber mata air selalu akan keluar air di situ. Begitu juga dengan Tuhan sebagai sumber pengharapan, maka di dalam Tuhan akan selalu ada harapan. Harapannya seperti apa? Dikatakan melimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir dari Perang Dunia yang kedua, sebuah kapal selam Amerika kembali ke doknya di Newport News, Virginia. Ketika mulai merapat, terjadi kecelakaan fatal
yang mengakibatkan kapal tersebut mulai tenggelam. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan anak kapal dengan mengirim penyelam untuk menolong. Dan ketika mendekat, mereka mendengar anak kapal yang menggetok-getokkan palu ke dinding kapal. Dan itu adalah isyarat bagi mereka untuk mengirimkan kode Morse. Dan kode yang disampaikan itu adalah, apakah ada harapan? Mungkin mereka merasa tidak akan ada yang bisa menemukan mereka lagi, sehingga mereka mengirimkan kode itu yang hanya dimengerti oleh mereka-mereka yang ada di dalam peperangan itu. Dan isi pesannya adalah, apakah ada harapan? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini, apakah ada harapan? Bukankah ini adalah pertanyaan mendasar yang selalu kita tanyakan di dalam kehidupan setiap kita? Apakah ada harapan? Ini juga selalu dipertanyakan oleh jutaan manusia yang berbeda-beda. Ketika seseorang menunggu hasil pemeriksaan dokter, mereka bertanya-tanya, apakah ada harapan? Ketika pasangan melewati bulan demi bulan untuk konseling kehamilan, mereka juga bertanya-tanya, apakah ada harapan? Ketika berbicara kepada lawyer sebelum masuk ke sidang pengadilan, mereka selalu bertanya, apakah ada harapan? Ketika keluarga mencari dan menantikan anaknya yang hilang, mereka pun bertanya-tanya, apakah ada harapan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak kejadian dalam hidup ini yang ujung-ujungnya membuat kita bertanya-tanya, apakah ada harapan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada banyak orang di sekitar kita yang sudah kehilangan pengharapan sejati. Sehingga mereka menggantungkan harapan-harapan mereka kepada harapan palsu. Kenapa saya sebut sebagai harapan-harapan palsu? Apa yang dimaksud dengan harapan-harapan palsu? Ramalan-ramalan, astrologi, dukun, dan penolong palsu lainnya. Dalam Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita memperoleh pengharapan yang berlimpah-limpah. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan sejati yang tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita meletakkan iman kita kepadanya, Ia menyediakan sukacita dan damai sejahtera dan limpahan pengharapan. Kita perlu pengharapan sejati yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan pengharapan-pengharapan yang palsu. Di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan berkata, Akulah Yehova Shammah. Yang di dalam bahasa Ibrani berarti
Akulah Tuhan yang selalu hadir. Dia selalu hadir di segala musim dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu hadir pada masa lalu kita, pada masa kini kita, dan masa depan kita. Itu sebabnya kita selalu disebut sebagai umat yang berpengharapan. Dia bersama dengan kita di gunung dan di lembah. Dia berkata ketika kita melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Ketika kita melewati air, kita tidak akan tenggelam, dihanyutkan. Mengapa? Sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita di segala tempat, bersama dengan kita dimanapun. Jadi kita tidak pernah sendiri. You never walk alone. Di mana ada Tuhan, di situ ada pengharapan. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, di balik pengharapan itu, maka ada penantian dan pengujian. Untuk mendapat perubahan dari Abram menjadi Abraham, dibutuhkan proses yang panjang. Untuk dapat mengalami perubahan dari Abram menjadi Abraham, bukanlah sekedar mimpi yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Bermimpi berarti memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum itu diwujudkan menjadi kenyataan. Itu sebabnya sejak kecil kita diminta untuk selalu memiliki mimpi setinggi bintang di langit. Mungkin karena kita dikatakan seperti tinggi seperti bintang di langit, sehingga banyak dari kita merasa bahwa rasanya itu mah nggak mungkin. Mimpi jenis ini bukanlah mimpi sekedar kembang tidur, tetapi mimpi yang di dalamnya berisikan cita-cita dan kerinduan untuk menggapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami akal sehat kita. Tanpa melewati Goliat, Daud tidak akan pernah menjadi raja. Itu sebabnya ketika kita berhasil mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, apakah itu raksasa persoalan, raksasa pergumulan, dan raksasa ketakutan, kekhawatiran, dan ketika kita berhasil mengalahkan raksasa-raksasa itu, sesungguhnya kita sedang menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Daud, setelah mengalami raksasa, dia menjadi seorang raja. Bermimpi bukanlah menanti badai berlalu, melainkan berani menghadapi badai dengan penuh keberanian. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika orang Filistin itu maju untuk menemui Daud, Daud bukannya bersembunyi, Daud bukannya tegak berdiri, tetapi dia malah segera berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Kita bisa membacanya itu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-48. Yusuf harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjarakan karena mimpinya yang besar. Meski demikian,
ia tetap berpegang pada visi yang diterimanya dari Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya. Sampai pada masa dan saatnya Tuhan bertindak, sehingga mimpi yang besar itu menjadi kenyataan, dan hidup Yusuf pun menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagi banyak orang yang kualitas rohaninya biasa-biasa saja, menghadapi masalah kecil saja dengan cepat mereka mudah kecewa dan putus asa. Karena itulah hidup mereka hanya biasa-biasa saja. Karena kualitas rohaninya biasa-biasa. Mereka menginginkan berkat yang besar, tapi tidak mau menghadapi tantangan yang besar. Bahkan memilih untuk lari dari tantangan itu, lari dari masalah hidupnya. Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya, tapi perlu upaya keras untuk meraihnya. Sebab berkat-Nya yang besar seringkali justru tersedia di tempat yang dalam. Sebab hanya di laut yang dalam para nelayan akan menangkap ikan-ikan yang besar. Inilah perintah Tuhan kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat yang keempat. Ukuran masalah yang kita hadapi biasanya menentukan pula level kerohanian yang akan kita capai. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk memimpikan apa saja. Sebab firman-Nya berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepadanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang terpuruk, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami kegagalan, sehingga kita berkata sudah tidak ada lagi harapan. Atau mungkin kita sedang bertanya-tanya, masih adakah harapan? Izinkan saat ini saya berkata, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus harapan dan tawar hati. Ayo bangkit. Sekali lagi, bangkitlah. Mari kita arahkan mata kita kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang mampu mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang mungkin menjijikan menjadi sesuatu yang begitu indah. Sesuatu yang mungkin terasa begitu pahit dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Yang mampu mengubah Abram menjadi Abraham. Dan pastinya, Ia juga mampu mengubah setiap kita. Itu sebabnya di dalamnya selalu ada harapan. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas
yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mungkin hari ini hidupmu begitu gelap, sedemikian gelapnya sampai-sampai engkau tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang selalu ada bersamamu di setiap saat. Sedemikian gelapnya sampai-sampai engkau tidak bisa melihat tangan yang sedang terulur bagimu ketika engkau berteriak meminta tolong, sehingga engkau berusaha untuk mengatasi semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Dan sampai pada akhirnya engkau sadar sendiri bahwa engkau tidak mampu untuk mengubahnya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, selalu ada harapan, selalu ada jawaban, selalu ada jalan. Gelapkan jalan di hidupmu, taklah putus harapan. Dengan semua kekuatanmu, kau tak mampu mengubah sendiri. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta,
Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Dia masih Tuhan, Dia masih sanggup, masih ada Tuhan, masih ada jalan, masih ada harapan. Selamanya masih ada jawaban, selalu ada harapan. Jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan. Jangan pernah berkata sudah tidak ada harapan. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan, selalu ada harapan, selalu ada jawaban. Kirala bayara basikina nada boina, bayara basandi hina. No, selama-lamanya hanya Engkaulah sumber segalanya. Tuhan, sumber segala pengharapan. Inilah pengakuan kami bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau, Tuhan, di tiap jam, tiap menit, bahkan di tiap detik dalam hidup kami ini. Sebab di detik Engkau lepas kami, di detik yang sama itu pun kami akan hancur. Dunia yang kami hidupi hari ini tidak pernah menjanjikan pengharapan sejati. Sebab apapun yang dunia beri dalam hidup ini, semuanya hanya semu. Semuanya bersyarat dan pada akhirnya mengecewakan. Itu sebabnya hanya di dalam-Mu kami menemukan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahkan di saat kami sedang berada di dalam lembah kelam, di saat masalah dan kesukaran menekan hidup kami, di saat apa yang sedang terjadi berusaha merampas sukacita dan damai sejahtera kami, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan dan tempat kami meletakkan segala pengharapan kami. Terima kasih karena di saat kami memerlukan-Mu, Engkau selalu ada. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berpengharapan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat pengharapan sejati itu datangnya daripada Tuhan, dan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diteguhkan dengan kekuatan yang ada di dalam Roh Kudus. Kami terima semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang berpengharapan sama-sama katakan amin.